Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Pada titik ini, Tang Liufeng menyela pikiran Suke, "Saudara Li, kamu harus berhati-hati. Tuan muda Mo ini gagal lulus ujian masuk tahun lalu. Setelah mendengar bahwa kamu telah berhasil, dia pasti memikirkan cara untuk membuat masalah untukmu." Memang, segera setelah Tang Liufeng selesai berbicara, Tuan muda Mo berbicara sekali lagi. "Saya mendengar bahwa Li Bai berhasil dalam ujian masuk. Dikatakan bahwa dia sangat berbeda dan murid yang luar biasa. Tetapi bagi saya, dia adalah murid yang luar biasa. Hanya seorang anak kecil yang pandai dalam cara yang salah. Lagi pula, dia tidak akan bisa unggul di atas panggung bersamaku. Saya telah mendengar banyak teman saya memberitahu saya tentang skema dan trik liciknya di luar. Oleh karena itu, petik 2. Tuan muda Mo berbicara lebih keras dengan nada marah, "Saya ingin bertanya kepada saudara ini Li Bai. Apakah Anda tidak berlebihan? Jika Anda benar-benar individu yang berbakat, maka subjek yang rendah hati ini ingin memberi Anda pelajaran dalam komposisi puisi." Tanda seru petik 2. Begitu kata-katanya mendarat, ada keheningan di dalam aula. Beberapa siswa yang memasuki aula kemudian dipenuhi dengan kegembiraan ketika mereka mendengar ini. "Itu terlalu luar biasa. Tuan muda Mo akan membalas dendam atas nama kita. Tuan muda Mo benar-benar orang yang benar. Dan dia benar, menjadi pintar dengan cara yang salah sama sekali tidak cerdas. Di bawah langit, tidak ada yang bisa sebagus Tuan muda Mo dalam puisi. Bahkan Tuan muda Zhao akan merasa sulit untuk bersaing dengannya dalam puisi. Reputasi mereka akan meninggalkan bekas di semua sejarah." Suke masih duduk di mat, memakan makanan penutupnya sendiri, tidak terpengaruh oleh segala sesuatu yang terjadi. Dia bahkan mendesak Tang Liufeng untuk makan lebih banyak. Tang Liufeng sangat cemas saat dia memaksakan tawa pahit, bahkan tidak bisa menelan air liurnya sendiri. "Li Bai, kenapa kamu masih duduk di sana pura-pura tidak mendengar apa-apa? Dia benar-benar tidak menghormati siapapun. Keterlaluan, ini kehormatanmu bahwa Tuan muda Mo mengeluarkan tantangan kepadamu untuk bersaing dalam puisi. Dan kamu di sana berpura-pura bodoh dan bisu? Cepat berdiri dan akui, kecuali jika kamu takut. Jika kamu takut, kamu bisa menyuarakannya." Semua orang mulai mengejeknya. "Ai!" Suke melihat sekeliling mereka saat dia menghela nafas sebelum meletakkan peralatannya, berbicara dengan sedih, "Sepanjang hidup ini, saya telah memohon seseorang untuk menyaingi bakat saya dan gagal menemukan siapapun yang layak. Meskipun saya sangat kesepian di sini, saya tidak akan menerima tantangan dari sembarang anjing pinggir jalan atau kucing liar. Jika saya menerima setiap tantangan, saya akan bekerja terlalu keras sampai mati." Semua orang membuka mata lebar-lebar dan tercengang melampaui kata-kata. Tuan muda Mo adalah salah satu dari 4 siswa hebat dari Bright Science College, sekolah yang didukung secara pribadi oleh Kaisar Api. Masing-masing dari mereka adalah individu yang sangat berbakat dan Tuan muda Mo adalah yang paling berbakat dari bakat luar biasa, yang terbaik. Dia pasti akan menjadi pejabat tinggi di negara ini dan naik ke posisi teratas di istana kekaisaran. Namun Li Bai yang tidak dikenal menyebutnya sebagai anjing pinggir jalan atau kucing liar? Itu keterlaluan. Tuan muda Mo memelototinya dengan dingin saat wajahnya jatuh. Tatapannya tertuju pada Suke, seolah mencoba mencekiknya sampai mati dengan tatapannya. Bahkan nyonya ya agak terkejut dengan tampilan ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tuan muda Li akan mengucapkan kata-kata yang terdengar konyol seperti itu. Tabu terbesar bagi seorang siswa adalah mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dia dukung. Dan Suke membuat dirinya terdengar sangat mahir dalam seni sastra dengan mengejek Tuan muda Mo. Pada saat ini, Suke telah mendapatkan sejumlah besar poin tindakan sulit saat notifikasi terdengar di kepalanya. Namun, dia masih sangat tenang. Dia dengan percaya diri menggunakan sumpitnya untuk mengambil sepotong makanan penutup dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan tenang. Ketika semua orang melihatnya, mereka dipenuhi dengan kemarahan, namun tidak ada yang berani melangkah maju untuk memarahinya lebih jauh. Penampilan Suke di luar membuat semua orang takut padanya. Mereka khawatir akan dibodohi jika mereka mendapatkan yang lebih baik darinya. "Haha, sungguh pemuda yang sombong." Tuan muda Mo tertawa dingin saat dia berjalan lebih jauh di aula dan duduk di meja yang sama dengan Suke, menatap tepat ke matanya. Dia kemudian mulai membaca, kesombongan mengundang kegagalan, kerendahan hati menyambut kebijaksanaan.
seorang pria dengan watak bijaksana sama anggunnya dengan batu giok. Dengan setiap kata yang diucapkan, kerumunan dipenuhi dengan keheranan. Kata-kata yang bagus, keangkuhan mengundang kegagalan, kerendahan hati menyambut kebijaksanaan. Tuan Muda Mo adalah seorang jenius. Itu benar, seorang pria dengan watak bijaksana sama anggunnya dengan batu giok. Begitulah kita, sebagai siswa, harus bersikap. Li Bai itu hanya tahu bagaimana menjadi sombong dan memuji dirinya sendiri. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil mengaktifkan 300 tang poems. Isi dari buku ini telah sepenuhnya terunggah ke dalam pikiranmu. Mengikuti pemberitahuan sistem, Suke merasakan banyak sekali pengetahuan tentang puisi di dalam kepalanya. Dalam sekejap mata, dia telah mengasimilasi semua informasi ini. Lomba puisi, siapa yang takut? Suke tersenyum lebar saat dia menyesap teh sebelum menyeka bibirnya. Dia kemudian berbicara, seperti kata pepatah ilmiah, tidak membalas dalam bentuk barang, berarti bertentangan dengan etiket. Karena Tuan Muda Mo memberi saya beberapa kata, saya akan membalas beberapa kata kepada Anda dalam bentuk puisi. Kerumunan berhenti karena terkejut. Sebuah puisi. Tuan Muda Mo sedang mengajarimu pelajaran dan merupakan kehormatan bagimu untuk diajar oleh orang seperti dia. Beraninya kau berbicara tentang mengembalikan beberapa kata padanya? Kamu gila. Gelar Raja Puisi Tuan Muda Mo sama sekali tidak sederhana. Anda hanya seorang siswa tanpa nama belaka, dan Anda berani berbicara besar di depannya. Seluruh adegan menjadi sunyi senyap. Beberapa dari mereka memandang Suke dengan tidak percaya, tidak bisa berkata-kata atas apapun yang baru saja dia katakan. Tentu saja, mereka telah bertemu orang-orang yang bisa menyombongkan diri, namun tidak ada yang bisa mendekati Suke, yang bisa membanggakan memiliki surga. Dewa Puisi, seorang penyendiri yang memohon untuk gagal? Mengapa Anda tidak menyebut diri Anda Tuhan saja? Tang Liu Feng memiliki ekspresi pahit di wajahnya saat dia mencengkeram dahinya, seolah-olah dia sedang duduk di atas tikar yang penuh dengan jarum. Dia juga merasa bahwa Suke telah berlebihan dengan kesombongannya. Jika dia benar-benar bisa menulis puisi dengan sangat baik sejak usia muda, lalu mengapa tidak ada yang mendengar namanya? Ketika Mo Yun Sang mendengar kata-kata Suke, dia tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian memandang Suke dengan mengejek, karena saudara Li memutuskan untuk mengembalikan sebuah puisi kepada saya. Baiklah. Saya akan menusuk telinga dan mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dia katakan. Begitu dia mengatakan ini, seluruh kerumunan bersorak dan mulai memuji dia. Memang, Tuan Muda Mo adalah siswa teladan dengan ketenangan dan keanggunannya. Ini adalah panutan sejati bagi semua orang tentang cara menangani siswa yang sombong. Pada titik ini, mata Nyonya Ya berbinar ketika dia menemukan tempat untuk dirinya duduk. Matanya masih terfokus pada Suke. Sebenarnya, dia tidak tahan lagi, karena dia benar-benar kehabisan energi. Sebagai saudara perempuan Kaisar Api, Nyonya Ya memiliki rahasia yang tidak diketahui siapapun. Beliau sangat menghormati dan bahkan memuja siswa dengan bakat luar biasa. Setiap kali dia melihat seseorang membacakan puisi yang bagus, emosinya akan lepas kendali. Ini akan terwujud dalam tubuhnya karena kakinya akan menjadi lemah. Dia juga akan menjadi sangat merah di wajahnya. Hari ini, dia telah bertemu Li Bai, yang tidak pernah terdengar sebelum acara ini, yang memiliki bakat luar biasa dalam kecerdasan dan tipu daya. Suke juga memperhatikan tatapan menyala-nyala Madam Ya ke tubuhnya karena terkejut. Persetan, mengapa wanita ini begitu menakutkan? Sepertinya dia akan menelanku utuh. Ini terlalu mengganggu. Namun, di bawah pengawasan semua orang, Suke tidak berani membaca terlalu banyak tentang ini sekarang. Dia memusatkan semua perhatiannya dari pikiran-pikiran itu. Dia mengarahkan pandangannya ke arah Mo Yun San. Tuan Muda Mo, Anda menyebutkan sesuatu tentang keangkuhan yang mengundang kegagalan dan kerendahan hati menyambut kebijaksanaan. Anda memarahi saya karena angkuh dan sombong ya? Meskipun kata-kata Anda benar, Anda tidak dapat menggunakan ini pada sembarang orang. Tepat pada titik ini, Mo Yun Sang mengungkapkan ekspresi ketidaksabaran seolah-olah dia telah melebih-lebihkan Li Bai ini. Dia kemudian berdiri, tidak tertarik, saat dia berbicara, Li Bai, di mana puisi yang kamu janjikan? Oh, aku hampir lupa. Tuan Muda Mo, dengarkan, puisi ini akan sangat mendidik bagimu. Suke meletakkan cangkir teh dan mengeluarkan kipasnya. Dia kemudian melihat ke kejauhan dan memasang tampang sok. Penonton telah mengabaikan bualannya saat mereka mengarahkan pandangan mereka padanya.
menunggu dia membodohi dirinya sendiri. Madam Ya menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi dengan antisipasi yang penuh semangat. Setelah Suke berpose seperti mahasiswa terpelajar selama beberapa saat, dia akhirnya membuka mulutnya dan mengucapkan, 3 kaki dari tanah terdapat selokan, air mengalir melaluinya setiap hari tanpa memandang musim. Tepat pada saat ini, ada tamparan keras saat Suke menutup kipas di telapak tangannya dan menyelesaikan puisinya, sapi atau kambing tidak akan memakan rumput di sekitarnya. Tapi Yunsan akan membasuh kepalanya di parit. 3 kaki dari tanah terdapat selokan, air mengalir melaluinya setiap hari tanpa memandang musim. Baik sapi maupun kambing tidak akan memakan rumput di sekitarnya. Tapi Yunsan akan membasuh kepalanya di parit. Hah! Ketika orang banyak mendengar ini, mereka mengerutkan kening, tidak dapat memahami puisi itu. Bukankah ini puisi biasa tentang alam dan pemandangan? Ai, itu tidak mungkin. Yunsan akan mencuci kepalanya? Bukankah nama tuan muda Yunsan Mo? Puisi ini tidak sesederhana itu. 3 kaki dari tanah adalah parit, air mengalir melaluinya setiap hari. 3 kaki dari tanah, mengapa ada parit? Itu aneh. Tang Liu Feng mengulangi puisi Suke sambil menyesap tehnya, jelas tenggelam dalam pikirannya. Melihat semua orang tenggelam dalam pikirannya, Suke sangat tenang saat dia kembali ke makanan penutup di mejanya. Tang Liu Feng kebetulan melihat ke seberang saat tatapannya tertuju pada tubuh wanita muda itu. Pada saat itu, matanya terbuka lebar dalam kesadaran yang tiba-tiba. Seteguk teh yang ada di mulutnya segera disemprotkan. Wajah dan leher Tang Liu Feng berubah menjadi merah tua. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan tawanya, menutupi mulutnya dan mengerahkan seluruh energinya untuk mengendalikan tawanya. Seluruh tubuhnya gemetar dan berkedut. Murid-murid lainnya memandangnya dengan aneh dan bertanya-tanya mengapa dia bertingkah aneh. Namun, ada banyak siswa cerdas di antara mereka yang menyadari bahwa Tang Liu Feng hanya bereaksi seperti ini setelah melihat siswa perempuan itu. Begitu mereka menyadari hal ini, seolah-olah mereka terbangun dari mimpi dan mengerti arti puisi itu. Segera setelah, ledakan tawa bergema di seluruh aula. Hahaha, Sor, maaf, aku tidak bisa menahannya. Tuan muda Mo, hahaha, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Ini terlalu lucu. Seseorang tertawa ketika mencoba meminta maaf kepada Tuan muda Mo. Tidak ada yang menyangka adegan seperti itu akan terjadi di seluruh aula. Itu sangat lucu dan tawa mereka tidak mungkin untuk ditekan. Puhahaha. Memalukan. Mo Yunsan sudah mengungkap arti puisi itu dan mengamuk dengan marah. Dia berdiri dan berteriak pada Suke, matanya terbuka lebar karena marah saat dia menunjuk lurus ke arah Suke, kamu cabul yang tidak sopan. Beraninya kamu membaca puisi tercela seperti itu di sini. Suke berdiri dan pura-pura tidak tahu sekali lagi saat dia menggelengkan kepalanya, Tuan muda Mo. Puisi saya jelas tidak bersalah dan murni. Saya mengatakan bahwa Anda sangat bebas dan karenanya Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda untuk mencuci kepala. Bagaimana kabarmu, yang tercela sama sekali? Kamu masih berani berdebat dengan saya? Nyonya ya, saya sarankan Anda mengusir siswa bejat ini dari kompleks Anda jika dia mencemari siswa lainnya dengan cita-citanya. Mo Yunsan gemetar karena marah saat dia berbicara dengan Nyonya ya. Nyonya ya mengerti arti puisi Suke dan berusaha menahan tawanya juga. Ketika dia melihat bahwa Mo Yunsan sedang berbicara dengannya, dia buru-buru berhenti tersenyum dan berpura-pura terlihat tenang, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Suke kemudian berdiri, kamu melihat gunung, tetapi tidak melihat gunung. Kamu melihat air, tetapi kamu tidak melihat air. Selama hatimu murni, puisi ini murni. Jika hatimu bejat dan tercela, puisi itu secara alami akan menjadi cabul dan tercela. Tuan muda Mo, saya sebenarnya ingin menguji hati semua teman kita di aula ini. Lihatlah Nyonya ya, dia bahkan tidak tersenyum sekali sepanjang waktu. Itu membuktikan betapa murni dan bersihnya hati dan pikirannya. Tapi kamu, mendesah. Saat dia selesai berbicara, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tampak kecewa. Kamu, Mo Yunsan tidak mengatakan apa-apa untuk menjawab itu. Matanya terbuka lebar dalam kemarahan yang panas. Semua orang di sekitar berhenti ketika mereka mencoba menahan tawa mereka sendiri. Setelah melihat Nyonya ya dengan tenang, semua orang menahan tawa mereka sendiri. Bahkan Tang Liu Feng menutup mulutnya dengan tangan untuk mencegah dirinya tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Pada saat berikutnya, seluruh aula menjadi sunyi. Untuk melihat gunung, dan tidak melihat gunung.
untuk melihat air, dan tidak melihat air. Ketika Suke pertama kali mengatakan ini, tidak ada yang mengerti apa yang dia maksud. Mereka merasa dia hanya bersikap paradoks dan kontradiktif tanpa masuk akal. Hanya setelah dia menjelaskannya, mereka memahami maksudnya. Mereka semua berpikir bahwa Suke telah menulis puisi yang memiliki dua sisi. Jika hati seseorang kotor dan bejat, mereka akan melihat puisi ini sebagai puisi kotor. Melihat semua orang berusaha menahan tawa mereka sendiri, Suke tersenyum dan bertanya, "Tuan Muda Mo, mengapa Anda tidak bertanya kepada siswa yang cerdas di sini apakah ada yang menganggap puisi ini tercela dan kotor?" Ketika para siswa mendengar ini, mereka semua melihat ke bawah dan menghindari matanya saat mereka mengutuk Suke dengan pelan. "Sial, metode yang tidak bermoral sekali lagi. Ketika kami berada di luar, Anda menanyakan sebuah teka-teki yang membuat kami berpikir bahwa Anda mengacu pada penis dan kemudian menyalahkan kami karena berpikiran kotor. Sekarang Anda menggunakan trik yang sama sekali lagi. Anda mengatakan bahwa siapapun yang berpikir bahwa puisi itu kotor sebenarnya berpikiran kotor juga? Pui, kami tidak akan jatuh untuk itu. Pernah berada dalam situasi ini sebelumnya, bersama dengan ekspresi acuh tak acuh nyonya ya. Semua siswa berpura-pura tidak mendengar apapun dan berpura-pura tidak mendengar puisi Suke. Li Bai, kamu. Mo Yun Sang sangat tidak percaya saat dia menunjuk Suke untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berdeham dan meletakkan tangannya ke bawah sebelum kembali ke tempat duduknya. Namun Tuan Muda Zhao masih memelototi Suke. Ekspresi tidak puas di wajahnya menjadi lebih jelas. Suke melihat kembali ke pemimpin 4 orang hebat, Tuan Muda Zhao dan menghela nafas. Bagi seseorang yang bisa bertindak tangguh sejauh ini, dia mungkin berada pada level yang sama dengan bertindak tangguh seperti Suke. Sepertinya Tuan Muda Mo ini hanyalah makanan pembuka. Lawan yang benar-benar layak adalah Tuan Muda Zhao ini. Tepat pada titik ini, Nyonya Ya yang akhirnya menahan keinginan untuk tertawa, membuka mulutnya untuk memecah kesunyian. "Semuanya, karena kita semua berkumpul di sini hari ini, aku ingin kita mendiskusikan puisi. Kita bisa menggunakan puisi untuk menjadi teman satu sama lain dan membuang semua dendam sebelumnya. Bagaimana dengan itu?" Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa suasananya agak tegang. Dia kemudian memandang Suke dan tersenyum sebelum berbicara, "Untuk melihat gunung, tetapi tidak melihat gunung. Untuk melihat air, tetapi tidak melihat air." Bakat Tuan Muda Li tidak diungkapkan dalam puisinya, tetapi diungkapkan dalam baris ini. Titik. Garis ini saja sudah cukup untuk menutupi dasar pemikiran kehidupan, dan akan meninggalkan warisan abadi selama ribuan generasi. Bahkan Nyonya Ya telah menunjukkan dukungannya untuk Suke. Semua siswa buru-buru bertepuk tangan memberi hormat. "Nyonya Ya benar. Hari ini, kita akan membahas puisi dan seni." "Itu benar. Siswa harus memaafkan, dan membuang dendam. Kami tidak akan memiliki konflik di sini di depan Nyonya Ya." Selain itu, kalimat Suke tentang melihat gunung, dan tidak melihat gunung, melihat air, dan tidak melihat air, mulai lebih masuk akal bagi semua orang. Mereka semua tampaknya mencapai kesadaran tertentu bahwa mereka telah belajar sesuatu dari baris itu juga. Logika di balik frasa semacam itu begitu besar sehingga cukup bagi seseorang untuk duduk dan merenungkan esensi dari frasa semacam itu seumur hidup. Oleh karena itu, hanya karena garis ini saja, sebagian besar siswa merasa sulit untuk memandang rendah dirinya. Meskipun benar bahwa Mo San Yun sangat dihormati oleh semua orang, jika dibandingkan dengan Nyonya Ya, dia jauh tertinggal. Atau setidaknya sebelum dia menjadi pejabat tinggi, statusnya tidak akan pernah semegah Madam Ya. Itu sebabnya setelah Nyonya Ya mengatakan itu, tidak ada orang lain yang berani berselisih tentang Suke. Adapun Mo Yun Sang, siswa bisu ini, dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan menelan penghinaan. Namun mengapa dia harus menyerah padanya? Dia adalah salah satu dari 4 siswa hebat, dengan reputasi Raja Puisi. Setelah dipermalukan dengan cara ini, dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Tidak mungkin baginya untuk memaafkan dan melupakan. Namun, dia tahu bahwa dia akan kehilangan martabatnya dengan melakukan balas dendam di depan semua orang di sini. Pada titik ini, dia berdiri dan berpura-pura tidak terpengaruh oleh kejadian sebelumnya. Dia mengatupkan tangannya untuk memberi hormat dan berbicara, "Karena Nyonya yang mengatakan itu, maka saya tidak akan menyimpan dendam terhadap orang cabul yang tercela. Hari ini, kita akan membahas puisi. Saya ingin tahu apakah Nyonya ya dapat memberi kita topik untuk diungkapkan." Menulis puisi di tempat adalah keahlian Tuan Muda Mo.
Seseorang kemudian berteriak, saya pernah mendengar bahwa Tuan Muda Mo berhasil menulis puisi hanya dalam 10 langkah untuk Kaisar Api. Apakah kita beruntung melihat keterampilan seperti itu? Semua orang mulai mengungkapkan sorakan kegembiraan dan antisipasi. Sebagian besar dari mereka telah mendengar puisi 10 langkah Tuan Muda Mo di hadapan Kaisar Negara Api. Jika mereka berhasil mendengar Tuan Muda Mo menulis puisi dalam 10 langkah sekali lagi, itu akan menjadi momen bersejarah bagi semua orang. Nyonya ya agak heran juga. Dalam perjamuan sebelumnya, orang banyak akan mengemukakan topik diskusi mereka sendiri, karena mereka akan membuat persiapan sebelum datang dan membiarkan orang lain menikmati pekerjaan mereka. Hari ini, Tuan Muda Mo memintanya untuk memberikan topik. Dia jelas ingin memenangkan kembali harga diri dan martabatnya. Meskipun Nyonya ya merasa bahwa menyetujui hal ini tidak adil bagi Suke, dia juga sangat ingin menyaksikan puisi 10 langkah Tuan Muda Mo. Oleh karena itu, Nyonya ya menjawab, baiklah. Karena Tuan Muda Mo sangat percaya diri, saya akan membuat topik. Saat dia selesai, dia menoleh ke belakang untuk melihat sekelilingnya sebelum melihat ke langit. Pada titik ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap seolah-olah akan turun hujan dalam waktu dekat. Madam Ya tersenyum lembut saat dia berbicara. Karena kita berada tepat di ambang musim semi, semua orang dapat melihat keluar dan melihat bahwa awannya lebat dan tebal. Mungkin kita akan menerima hujan musim semi pertama kita hari ini. Mari kita nikmati hujan musim semi sebagai topik. Bagaimana menurutmu, hujan musim semi? Ketika para siswa mendengar ini, mata mereka berbinar. Ini tidak terlalu sulit. Namun, meskipun ini bukan topik yang sulit, akan lebih sulit untuk membuat puisi dalam 10 langkah. Bagi sebagian besar siswa yang hadir, menulis puisi akan selalu terasa nyaman di rumah mereka sendiri. Mereka akan memutar otak dan berpikir selama berjam-jam sebelum mereka menghasilkan karya yang rata-rata terbaik. Suke masih berdiri di sampingnya ketika dia mendengar topik hujan musim semi dan sangat gembira. Hehe, hujan musim semi? Dalam buku 300 tang poem saya, kebanyakan dari mereka dapat dikaitkan dengan topik ini. Selain itu, setiap puisi dalam buku ini adalah karya jenius. Bahkan sebelum Nyonya ya selesai mengucapkan kalimatnya, Mo Yun Sang berjalan keluar. Ketika dia mengambil langkah pertamanya, ekspresi semua orang terkejut. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia tidak perlu berpikir? Bahkan Nyonya ya bereaksi terhadap ini dengan takjub. Begitu dia mendengar topik itu, dia bisa langsung membuat puisi. Itu tadi menakjubkan. Tidak heran dia disebut sebagai Raja Puisi. Mata Mo Yun Sang memancarkan keyakinan besar pada kemampuannya sendiri karena lesung pipit yang menawan mampu menangkap hati orang-orang yang mendengarnya. Mo Yun Sang mengangkat kepalanya sebelum mengambil langkah kedua, hujan musim semi sehalus debu. Sementara pohon willow di luar, warna kuning cemerlang. Tirai yang terjalin dengan angin yang lembut. Dia turun ke baris terakhirnya. Semua orang menahan napas dalam antisipasi gugup saat mereka melihat kakinya. Dia memiliki 3 langkah untuk pergi. Bisakah dia menyelesaikan puisi itu dalam 3 langkah? Memang, ekspresi puas di wajah Mo Yun Sang menunjukkan bahwa dia lebih dari percaya diri untuk mencapai prestasi seperti itu. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum menyelesaikan 3 langkah terakhirnya. Dia kemudian berbicara dengan keras, saat kain satin bergoyang tertiup angin sepoi-sepoi. Dia mengambil total 10 langkah dan menyampaikan puisi yang luar biasa. Tepuk 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 tepuk. Penonton dipenuhi dengan keheranan dan jelas terkesan. Suara tepuk tangan nyaris memekakkan telinga. Puisi yang bagus, puisi yang bagus. Memang, dia adalah Raja Puisi. Dia bisa membuat puisi yang brilian dari awal hanya dalam 10 langkah. Hujan musim semi sehalus debu, sementara pohon willow di luar, warna kuning cemerlang. Memang, itulah pemandangan yang bisa kita lihat saat ini di seberang danau besar. Sulit membayangkan betapa berbakatnya Tuan Muda Mo. Bahkan sebelum tetesan hujan pertama turun, dia sudah melukis gambar musim semi yang indah dalam imajinasi kita yang sangat hidup. Beberapa siswa menyuarakan pendapat mereka dan dipenuhi dengan rasa hormat. Tang Liu Feng juga menghela nafas, gelar Raja Puisi memang tidak sia-sia. Hari ini, mataku telah disuguhi pengalaman yang mewah. Nyonya ya sedikit gemetar saat matanya berbinar senang. Dia menghela nafas, puisi Tuan Muda Mo memang puisi terbaik untuk menggambarkan hujan musim semi. Suke meludahkan seteguk teh ke lantai, saat wajahnya berkerut jijik. Sial, bagaimana ini bisa dianggap puisi terbaik? Apakah Anda mencoba untuk menggoda saya?
Memang, ketika dia menyemburkan teh, dia menarik perhatian semua orang lagi. Mo Yun-san berbalik dan memelototinya, matanya memancarkan tatapan dingin dan tertawa dingin. Apa? Mungkinkah saudara Lee membenci puisiku? Teguh, tidak apa-apa, tapi itu bahkan tidak layak untuk kubenci. Suke menyeka air teh di bibirnya dan tertawa kering. Begitu kata-kata ini diucapkan, bibir orang banyak itu mengerut jijik. Itu bahkan tidak layak untuk dibenci? Persetan denganku, kakak, kamu terlalu banyak membual di sini kan? Kualitas puisi ini bahkan bisa menjadi yang terbaik di negara api. Dan dia bahkan menyusun semuanya dalam 10 langkah. Dengan jumlah bakat yang dibutuhkan untuk menghasilkan sesuatu seperti itu, Anda bahkan mengatakan bahwa itu tidak layak untuk Anda hina? Mo Yun-sang tidak tahan lagi dan meledak. Karena itu masalahnya, aku ingin tahu apakah saudara Lee memiliki pekerjaan yang lebih baik? Aku, tentu saja. Apakah kamu yakin ingin mendengarnya? Suke berkedip beberapa kali saat hatinya meraung bahagia. Subjek yang rendah hati ini tidak ingin bertindak keras, tetapi Anda memaksa saya untuk melakukannya. Suke tertawa dingin sebelum menggelengkan kepalanya. Bagiku, puisi itu benar-benar sampah. Kamu, apa yang kamu katakan? Keberanian, sungguh keterlaluan. Kamu berani kehilangan sopan santun dan berbicara sedemikian rupa? Jika puisi 10 langkah terlalu mudah bagimu, apakah kamu akan membuat puisi dalam 7 langkah? Kerumunan marah ketika mereka mendengar ini dan bahwa Mo Yun-san benar-benar diperlakukan tidak adil. Puisi 10 langkah sangat sulit dan dia bahkan berhasil membuat puisi berkualitas tinggi. Tetapi Anda benar-benar menyebutnya sampah? Ledakan. Suke membanting cangkir teh dengan keras ke atas meja, saat dia tersenyum. Puisi 7 langkah? Apa masalahnya? Tapi saya harus minta maaf. Subjek yang sederhana ini tidak hanya akan menulis satu puisi dalam 10 langkah. Sebaliknya, aku akan menulis 10 puisi dalam 10 langkah. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di sekitar terbangun. Para siswa gelisah dan marah. Bahkan Tang Liu Feng takut. Menulis puisi dalam 7 langkah dianggap sebagai bentuk seni yang hebat dan membutuhkan penyair untuk menjadi sangat mahir. Mampu melakukan ini akan menyebabkan banyak siswa menyanyikan pujian besar tentang penyair. Namun, untuk menulis 10 puisi dalam 10 langkah, seberapa bagus puisi itu? Percakapan ini bukan tentang menulis puisi lagi. Faktanya, bagi para siswa, Suke hanya berusaha mempermalukan Tuan Muda Mo. Pembual sombong, kamu tidak lebih dari lelucon. Pemimpin dari 4 siswa hebat, Tuan Muda Zhao berteriak dengan wajah tanpa ekspresi. Dalam sekejap mata, Suke menjadi sasaran ejekan dan hinaan sekali lagi saat semua orang meneriakinya dengan marah. Bahkan Nyonya Ya bingung dengan ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Li Bai mampu menyemburkan sampah seperti itu. Suke mengayunkan pergelangan tangannya saat dia membuka kipas di tangannya dan mengipasi dirinya 2 kali, membiarkan angin sepoi-sepoi menyapu wajahnya. Dia tampak sangat percaya diri dan santai. Dia kemudian berdiri saat dia melemparkan pandangannya keluar sebelum tertawa terbahak-bahak, sementara orang lain menggoda kegilaanku. Aku menertawakan kepicikan mereka. Baris ini sangat puitis, dan merupakan serangan terhadap para siswa. Kata-kata yang dia pilih disengaja dan berhasil menyampaikan maksudnya. Ini adalah garis yang luar biasa. Memang, ketika Suke mengambil langkah berikutnya, ada keheningan mutlak di dalam aula saat para siswa menjulurkan leher mereka untuk melihatnya dengan lebih baik. Hujan yang baik tahu waktunya dengan baik, dan akan turun begitu musim semi tiba. Dengan angin, ia mencuri malam, dan diam-diam meredam segala sesuatu. Semua siswa yang hadir merasakan hati mereka membeku saat mata mereka melotot keluar dari rongganya. Ya Tuhan, ini adalah puisi yang luar biasa, dan setiap baris adalah kombinasi sempurna dari kata-kata yang tepat. Faktanya, itu jauh lebih baik daripada puisi Tuan Muda Mo. Mo Yun-sang bingung. Dia menyadari betapa hebatnya puisi ini dan dia tahu bahwa puisi itu telah menghancurkan puisinya sendiri. Dalam waktu singkat itu, Suke mengambil langkah kedua saat dia membaca. Di sebidang tanah ini, 1000 mil lebarnya, burung-burung berlama-lama dan berduyun-duyun dalam warna merah dan hijau. Di desa-desa pesisir dan di dekat tembok kota, tanda-tanda kedai berkibar ditiup angin sepoi-sepoi. Dari 480 kuil yang dibangun di dinasti selatan, sebagian besar diselimuti hujan es dan hujan. Para siswa di dalam aula menarik napas dalam-dalam. Ini adalah puisi indah lainnya dan itu adalah karya ilmiah. Dong! Suke mengambil langkah ketiganya.
Saya bangun di fajar musim semi pertama, dan mendengar burung di mana-mana bernyanyi. Seperti suara angin dan hujan di malam hari, aku bertanya-tanya berapa banyak bunga yang mekar. Itu adalah puisi berima yang disusun secara fantastis. Huf huf huf. Tepat pada titik ini, di sebuah rumah di seberang Great Lake ada beberapa burung putih yang melebarkan sayapnya sebelum mendarat di sisi danau. Daun dari tanaman bunga persik yang jatuh berjajar di sepanjang jalan. Burung-burung ini akan mengambil ikan dari dalam danau dengan sangat gesit. Sebelum Great Lake ada beberapa burung layang-layang, daun willow dan air terjalin saat mereka mengalir. Topi bambu hijau dan jaket anyaman, begitu hujan turun, tidak pernah kembali. Para penonton dipenuhi dengan antisipasi yang dipenuhi dengan kejutan belaka. Suke mengambil langkah kelima dan keenamnya tanpa berhenti. Baris demi baris kecemerlangan datang dari buku yang diperoleh Suke. 300 puisi Tang telah memasukkan banyak karya besar sehubungan dengan angin musim semi dan yang dia lakukan hanyalah memuntahkan kata demi kata ini. Hujan gerimis jatuh seperti air mata di hari berkabung, hati pelayat hancur saat dalam perjalanan. Pada malam yang dingin di dalam sebuah bangunan kecil, suara manis hujan musim gugur bisa terdengar. Jauh di dalam gang, seorang pedagang menjual bunga dalam kawanan. Terkejut oleh burung gagak yang meninggalkan dahan di bawah sinar bulan, aku mendengar jangkrik melengking ditiup angin di tengah malam. Aroma manis sawah menjanjikan tahun yang berbuah. Dengar, bagaimana suara kodok menyenangkan telinga. Sepanjang jalan sampai dia mengambil langkah ke-10, Suke membacakan 10 puisi yang benar-benar brilian dan telah selesai. Kerumunan sangat bingung, karena hati mereka masih berdebar tak percaya. Mereka masih bermimpi tentang puisi terakhir yang dibacakan Suke. Seluruh aula benar-benar sunyi, pin drop bahkan bisa terdengar. Tetes tetes tetes. Angin kencang bertiup, membawa beberapa tetes hujan kecil. Hujan musim semi. Akhirnya tiba. Ini adalah rintik hujan pertama di musim semi. Beberapa siswa akhirnya bisa mendapatkan kembali kesadaran mereka setelah puisi ke-10, tetapi mereka menatap hujan dengan linglung. Madam Ya hampir jatuh ke tanah, benar-benar kehabisan energi. Dia terengah-engah saat wajahnya memerah dalam warna merah. Suke berjalan ke pintu dan mengulurkan tangannya. Pidak. Beberapa tetes hujan turun ke bawah dan ke tangannya, membasahi telapak tangannya. Kerumunan masih tercengang, karena semua mata tertuju pada Suke, yang menatap jauh ke kejauhan. Wajahnya memiliki ekspresi penyesalan dan kesedihan saat dia berbicara. Tetesan hujan ini lahir dari surga tetapi mati di bumi ini. Hidup mereka berlangsung selama waktu yang dibutuhkan oleh tetesan hujan untuk mendarat. Oleh karena itu, hujan inilah yang kita sedang melihat, bukankah surga, bukan bumi, atau tetesan hujan. Kami sebenarnya sedang melihat kehidupan tetesan hujan. Ini adalah hidup dan mati. Begitu kata-katanya diucapkan, Suke mengangkat telapak tangannya lebih tinggi ke udara sebelum dia mengepalkan tinjunya. Ledakan. Detik itu, tetesan air hujan di luar tampak berhenti dan tertahan di udara. Hampir seolah-olah waktu telah terhenti. Suke kemudian berjalan keluar, seolah-olah dia adalah tamu yang telah melampaui sambutannya di dunia ini. Dia meninggalkan kesan kesepian dan penyesalan saat dia menghilang ke kejauhan. Seluruh aula masih sunyi. Hati para siswa gemetar oleh pengungkapan Suke tentang bagaimana hujan adalah kehidupan tetesan hujan. Setelah Suke berjalan agak jauh dari aula, serangkaian notifikasi sistem terdengar di kepalanya. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil menyelesaikan 5 pencapaian, melarikan diri setelah bertindak tangguh dengan luar biasa, bertindak sangat tangguh, berakting mulus dan berakting super duper mulus. Anda telah memperoleh judul baru, bertindak tangguh Tyrant. Akibatnya, harga berkurang secara permanen 8 kali lipat. Bagian tambahan di toko sistem telah ditambahkan.